Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalijaga Institut Bimbingan CPNS Teman Belajar Terbaikmu. Oke, hari ini teman-teman kita akan kembali membahas TKP ya. Bagaimana soal-soal TKP yang panjang-panjang itu kita kasih trik ya agar pengerjaannya cukup sekali baca langsung ketemu mana poin 5 ya. Jadi tidak berulang-ulang ya, mungkin tidak sampai 20 sampai 40 detik lah ya. Setelah dibaca kita langsung ketemu. Ini adalah lanjutan part 2 ya. Setelah kemarin kita sudah ngasih info bagaimana cara cepat auto poin 5 ya, silahkan bisa dicek di video-video kami yang TKP ya teman-teman. Hari ini sesuai dengan kisi-kisi Menpan RB bahwa TKP itu kan di dalamnya ada pelayanan publik ya, terus ada jejaring kerja, ada sosial budaya, terus ada teknologi informasi dan komunikasi, ada profesionalisme, dan yang terakhir ada anti radikalisme. Ini sudah ada yang request juga di kolom chat minta dibahas TKP anti radikalisme. Kita akan bahas dari atas ya, dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 6. Silahkan teman-teman, ini adalah kemarin utuh ya gabungan TKP-nya part 1. Sekarang kita akan masuk ke di sub-sub bagian khususnya pelayanan publik. Pelayanan publik ini teman-teman sebenarnya ada ciri khas. Ciri khasnya itu bagaimana kita memberikan pelayanan prima. Dalam memberikan pelayanan kita tidak boleh pilih kasih atau diskriminasi, ini tidak boleh. Kita harus melayani sesuai SOP, tidak pandang bulu atau tidak diskriminasi, tidak melihat warna kulit, suku, bahasa, ras, budaya, dan lain-lain. Ya, semua kita layani sesuai regulasi yang berlaku dan penuh ketulusan. Begitu ya, teman-teman. Ini kata kunci dari pelayanan publik, teman-teman. Oke, langsung saja. Ini adalah soal nomor 1. Kemarin kita sudah membahas ya bagaimana triknya. Yang kemarin pertama kita lihat posisi ya, teman-teman masih ingat itu pasti. Setelah posisi ada kondisi dan juga respon. Nah, ingat posisi kita sebagai apa? Teman-teman bisa cek di TKP sebelumnya ya. Jadi ada posisi atasan, ada posisi bawahan, dan ada posisi profesi yang disebut. Kalau atasan, dia job desk-nya harus teman-teman ingat ya, job desk atasan itu adalah konseptor, evaluator, dan pembuat kebijakan. Kalau misalnya bawahan, dia hanya melaksanakan kerja dengan baik sesuai tupoksi yang diberikan. Kalau profesi yang disebutkan misalkan dokter, CS, dan lain-lain, nah dia job desk-nya ngikutin profesinya. Habis itu responnya ingat ya, karena di soal ini yang Anda lakukan, pertanyaannya selalu begini, maka kita harus mencari respon yang solutif. Solutif itu yang menyelesaikan masalah tentu dengan cara win-win solution sesuai dengan posisinya. Ini ya teman-teman cara jawabnya. Mari kita jawab sekali baca saja. Caranya teman-teman catat posisinya, kondisinya seperti apa. Seorang pembeli alat fitness mengeluhkan bahwa alat yang dia beli dari perusahaan Anda mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Seorang pembeli, berarti posisi Anda adalah penjual. Padahal Anda sudah mengecek bahwa kondisi alat tersebut normal sebelum dikirimkan. Ini masalahnya, kondisinya. Jadi sudah dicek normal, tetapi pembeli tersebut tidak percaya perkataan Anda. Yang Anda lakukan dalam situasi seperti ini.
Jadi dalam kondisinya adalah Anda penjual, ada pembeli yang komplain katanya alat yang dibeli tidak dapat digunakan padahal Anda sudah dicek sebelum dikirim. Lihat posisinya penjual. Lihat solusinya harus solutif dan win-win solution. Begitu ya. A. Mengganti peralatan fitness yang dibelinya dengan yang baru. Jelas ini merugikan Anda. Berarti tidak win-win solution. Kerusakan barang terjadi setelah sampai di pembeli sehingga Anda tidak ada hak menggantinya. Ini juga tidak solutif ya. Solutif itu gimana agar kedua belah pihak selesai. C. Menyalahkan pembeli atas kerusakan barang fitness. Apalagi dalam pelayanan publik kita nggak boleh menyalahkannya, tapi kita harus fokus ke solutif. D. Bukti kerusakan diminta pada pembeli, kemudian ditindaklanjuti dengan mengecek kembali prosedur pengiriman. Oke, ini cukup solutif. Memberikan biaya tambahan atas penggantian barang tersebut dengan yang baru. Nah, ini tentu tidak solutif ya, ada biaya tambahan. Maka dari sini cukup mudah, mana poin 5-nya? Ya ini yang solutif, 5. Nah, begitu ya, teman-teman, sangat-sangat mudah, bisa dipraktekkan. Rekan kerja saya mengadakan pungutan secara sukarela terhadap masyarakat yang sebenarnya diberikan secara gratis. Jadi ada rekan kerja ngadain pungutan secara sukarela. Pungutan secara sukarela tuh jadi dia terhadap masyarakat yang sebenarnya diberikan gratis. Jadi misalnya kayak ada mahasiswa tuh pada gratis tapi dia bilang, ayo siapa yang mau ngasih, jadi sukarela. Saya melapor kepada yang berwenang, oke kita keep. Tindakan yang merugikan serta melanggar kaidah pelayanan publik ini kurang. Kenapa? Ini masih kognitif. Jadi tindakan yang merugikan. Tapi yang kita cari itu adalah yang aktif, ya, aktif dan solutif, yang action, langsung action nyata. Kalau ini kan masih tindakan yang merugikan, ya sikap Andanya gimana? Tindakan yang melanggar hukum yang seharusnya tidak dilakukan, ini juga belum ke ranah aksi. Menegur rekan saya agar tidak melakukan hal tersebut, oke, merupakan hal yang wajar. Berarti poin tertingginya antara A dan juga yang D. Mana yang lebih tepat? Yang D poin 5, yang A poin 4. Kenapa Pak tidak melapor kepada yang berwenang? Karena pungutannya masih secara sukarela. Lapor kepada yang berwenang itu ketika ada paksaan atau ada korupsi ya, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, maka ini baru lapor kepada yang berwenang. Tapi kalau pungutannya masih secara sukarela, nah tindakan yang tepat adalah yang menegur dulu. Nggak boleh nanti kalau sudah ditegur masih kayak gitu, baru lapor kepada yang berwenang. Mudah ya teman-teman. Cukup sekali baca langsung ketemu. Lihat posisi saja dan respon yang solutif. Ini adalah e-book TKP kita ya. Di sini ada sekitar 194 halaman. Ini soal-soal TKP terbaru ya yang kami buat bersama alumni ya. Bersama alumni dan bagaimana cara menjawabnya ada di e-book ini. Khusus subscriber harganya cuma 25.000 dari harga normal 45.000. Silakan bisa menghubungi nomor adminnya langsung 0878 2777 3593. Ini WA ya. Oke, lanjut teman-teman. Anda adalah petugas customer service. Ini posisi Anda, ingat-ingat posisinya customer service. Suatu ketika datang seorang bapak tua ingin menanyakan prosedur pembayaran pajak. Ini kondisinya. Anda sudah menjelaskan berulang kali. Tetapi bapak tersebut tidak mengerti apa yang Anda jelaskan. Sikap Anda, gimana nih responnya? Dengan Anda sebagai CS, sudah dijelasin berulang-ulang, tapi nggak paham. Minta tolong teman yang sudah berpengalaman, oke. Meminta bapak tua tersebut memanggil salah satu keluarganya atau yang diajak ke kantor pajak agar dapat menjelaskan prosedur pembayaran pajak tersebut. Menjelaskan dengan bahasa sopan secara detail dan perlahan agar bapak tersebut mengerti penjelasan Anda. Oke, bagus. Sabar dalam menjelaskan sembari mengajak bapak agar lebih fokus. Apabila masih bingung, Anda bersedia membantu proses pengurusan pajak. Ini juga bagus. Menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh bapaknya agar paham maksud dan yang Anda jelaskan. Nah, ini positif semua ini.
Jawabannya mana teman-teman? Jadi sudah dijelasin berulang kali, tapi belum paham. Minta tolong teman yang sudah berpengalaman, ini pasti jawabannya kurang ya. Kenapa? Berarti Anda dianggap tidak berpengalaman. Nah, di sini tidak disebutkan Anda berpengalaman atau tidak. Dan di sini masalahnya adalah bukan di Anda, ya, tetapi sudah dijelaskan berulang kali. Menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah ini juga cukup bagus, tapi karena di konteks sudah berulang kali tidak tepat. Yang tepat yang mana Pak? Yang tepat adalah yang bravo. Memanggil salah satu keluarganya, ya, agar dapat mendapatkan pembayaran pajak. Begitu ya teman-teman. Kenapa sudah dijelasin berulang kali Pak? Kenapa tidak yang C? Sopan, detail, perlahan, kan sudah berulang. Kalau sudah berulang kali, berarti mungkin si bapaknya ini ya karena sudah tua di soal. Ya, karena sudah tua kan tidak bisa lagi sabar dan menjelaskan sembari mengajak Bapak lebih fokus apabila Mas ini juga bagus ya, ini poin 4-nya ada di sini. Tapi lebih tepatnya temannya yang nganter siapa dijelasin agar temannya bisa lebih paham ya teman-teman. Karena Anda posisinya CS. Kalau Anda ngebantu nanti nggak ada yang megang di sininya. Begitu ya, lihat posisi sebagai CS. Amar bekerja di bagian pintu keberangkatan pelabuhan. Ini posisinya sebagai kerja di pintu gerbang, ini posisi. Itu menjaga. Amar mengetahui ada anak muda yang kebingungan ingin bertanya padanya. Jadi ada anak muda kayaknya bingung nih. Di sisi lain Amar harus memeriksa dokumen penumpang. Jadi ada orang yang kebingungan, tapi di sisi lain Anda harus memberikan atau tugas Anda memeriksa dokumen penumpang ya. Maka apa yang Anda lakukan? Cari yang solutif. Solutif itu kedua-duanya baik. Membantu memenuhi keperluan pemuda tersebut ini positif, tetapi sesuai kondisi soal tidak pas karena Anda harus memeriksa. Memintanya agar bertanya pada bagian informasi ini juga bagus ya. Meminta tolong teman bagian informasi ini kurang, menanyakan informasi apa yang diperlukan sambil memeriksa dokumen. Ini bagus, menawarkan bantuan untuk mengatasi masalah. Anda lagi memeriksa ya, ini poinnya 3. Poin terbaiknya yang B atau yang D ya, teman-teman. Apakah memintanya agar bertanya ke bagian informasi, menanyakan informasi apa sambil memeriksa dokumen. Jadi ada yang pemuda ini sambil berusaha, apa yang Anda lakukan? Ini poin 5-nya adalah yang ini. Ini baru poin 4. Kenapa, teman-teman? Karena di sini ada yang jawaban tertingginya kadang-kadang meminta agar bersilakan ke bagian informasi kalau ada kebingungan. Itu ketika Andanya lagi sibuk. Tapi kalau Andanya ada tugas sambil memeriksa begini di soal, Anda bisa, apa yang Anda lakukan Pak? Tapi Anda oh iya di sebelah sana, Anda bisa melanjutkan tuh, bisa disambi karena dia bukan yang butuh pelayanan ya, tetapi dia ada yang kebingungan ingin bertanya, cuma ingin bertanya. Begitu ya teman-teman. Ganang seorang petugas kebersihan, ini posisinya petugas kebersihan. Berarti job desk-nya apa? Ya bersih-bersih. Hari ini jam pelayanan Samsat sudah tutup. Saatnya Ganang menyapu halaman. Saat menyapu, datang seorang tergesa-gesa meminta pelayanan. Ganang sebaiknya gimana? Meminta orang tersebut menunggu sembari mencari orang yang bisa diberikan pelayanan. Ini jelas tidak pas karena sudah tutup. Memberi nomor telepon orang yang dapat dihubungi terkait pelayanan ini juga nggak pas. Melapor pada atasan, oke. Bertanya keperluannya dan melayani sebaik mungkin sesuai yang bisa Ganang lakukan. Ini terlihatnya bagus, tapi posisi Anda itu petugas kebersihan, bukan pemberi pelayanan ya. Memberi penjelasan dan minta maaf bahwa jam pelayanan sudah tutup, beliau bisa datang kembali esok hari. Ini jawaban terbaik. Begitu ya, ini yang D poin 4-nya. Ini poin 3. Kenapa bukan D bertanya keperluannya? Nah, bertanya keperluannya bagus. Tapi melayani sebaik mungkin sesuai yang bisa Ganang lakukan. Ini melayani apa? Nah,
Begitu ya, memberi penjelasan dan meminta maaf bahwa kenapa? Karena di konteks soal sudah tutup, lagi sapu-sapu dan Anda hanya petugas kebersihan. Begitu ya, teman-teman. Sangat mudah. Yang pertama, jangan lupa lihat posisi, kondisi soalnya seperti apa, pilih respon yang solutif sesuai job, sesuai posisi. Karena sesuai posisi berarti sesuai job desk. Sangat mudah, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Saya doakan teman-teman pejuang NIP lolos CPNS semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.